Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arwendi Safriansa dengan NIM A10122210097. Di sini saya akan mempresentasikan materi kelompok 1, yaitu pemenuhan dan penyelenggaraan perlindungan hak perempuan dan anak penyandang disabilitas. Nah, seperti yang kita tahu, perempuan dan anak penyandang disabilitas itu merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan, baik itu secara fisik, psikis maupun seksual, dan juga diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, berdasarkan data Komnas Perempuan dan WHO, perempuan disabilitas itu memiliki risiko yang lebih tinggi menjadi korban kekerasan maupun diskriminasi. Nah, di sini ada landasan hukum. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Yang kedua itu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Yang ketiga ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Nah, yang keempat ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas. Nah, prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ini terdapat yang pertama itu persamaan hak, yang kedua non-diskriminasi, yang ketiga kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi, yang keempat itu hak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan. Nah, fenomena ini juga semakin diperparah dengan kasus-kasus kekerasan yang terus terjadi seperti yang dialami oleh seorang anak penyandang disabilitas di Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, jadi pada tahun 2024 itu ada seorang anak yatim berusia 9 tahun diduga menjadi korban seksual yang dilakukan oleh tetangganya sendiri yang berinisial KS berumur 45 tahun. Ya, yang lebih memprihatinkan lagi itu, istri pelaku juga diduga terlibat dalam kejadian tersebut. Nah, saat ini pelaku telah ditangkap dan kasusnya itu sedang dalam proses hukum oleh Polresta Sidoarjo. Nah, ini pasti adanya faktor penyebab. Yang pertama itu dari faktor individu. Dia ini kan kayak penyandang disabilitasnya ada keterbatasan fisik dan minim edukasi seksual. Nah, yang kedua ini faktor lingkungan. Adanya stigma sosial dan kurangnya dukungan sosial. Nah, yang ketiga ini struktural dan kultural. Itu sistem patriarki yang masih menganut laki-laki itu berada di paling atas, dan ideologi normalisme kayak apa sih, pandangan kebiasaan, oh orang ini penyandang disabilitas berarti nggak normal. Nah, di sini ada dampak kekerasannya juga. Yang pertama itu dampak fisik. Ini bisa terjadi luka memar dan bahkan mengalami kesehatan. Yang kedua ini dampak psikis, itu dapat mengalami trauma dan depresi. Yang ketiga ini sosial, jadi dia bisa dapat stigma sosial dan diskriminasi ganda. Nah, di sini diskriminasi ganda itu dia ini kan penyandang disabilitas yang pertama, yang kedua ini dia juga jadi korban, jadi ganda itu diskriminasinya. Nah, dan isolasi sosial. Upaya pencegahan, yang pertama itu dapat dilakukan dengan pendidikan dan sosialisasi. Yang kedua itu penguatan regulasi dan hukum. Yang ketiga itu pelayanan dan pendampingan korban. Yang keempat itu perlibatan tokoh laki-laki dan tokoh masyarakat. Nah, ini juga ada solusi. Yang pertama itu pendidikan inklusif sejak dini. Yang kedua kampanye dan tokoh masyarakat. Yang ketiga itu reformasi kebijakan dan sistem hukumnya. Yang keempat itu aksesibilitas dan fasilitas umum dan bantuan hukum. Nah, kesimpulan, perempuan dan anak penyandang disabilitas itu merupakan kelompok yang menghadapi resiko kekerasan dan diskriminasi yang sangat tinggi. Kerentanan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan fisik, minimnya akses terhadap informasi dan edukasi sosial, serta kondisi lingkungan sosial yang masih menggunakan stigma, diskriminasi, dan budaya patriarki. Meski telah memiliki sejumlah instrumen hukum dan telah meratifikasinya berbagai konvensi internasional terkait perlindungan perempuan dan anak, serta penyandang disabilitas, implementasi perlindungan tersebut itu masih belum optimal di berbagai daerah. Sekian, terima kasih.